Persiapan apa yang diperlukan dalam memasuki umur 40 tahun? Enggak ada nunggu 40. Karena malaikat datang tak nunggu 40. Anak muda hafal 29 juz, tinggal 1 juz lagi, mandi di sungai, terpeleset batu, mati. Anak muda. Orang tua sudah 70 tahun, diponis dokter mati. Saya sudah diponis dokter katanya 3 bulan Pak Ustaz. Sudah berapa bulan Pak? Udah tahun setengah, enggak mati-mati. Jangan terlalu yakin dan percaya kepada kata manusia, tapi saya tetap berobat ke dokter. Saya tetap berobat ke rumah sakit. Tapi masalah keimanan, maka itu yang di atas. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi, tak salat, tak puasa, tak berzakat, akhirnya mati dalam keadaan sakau, mati dalam keadaan dilokalisasi. Sudah jelas umur 70 tahun, tetap juga mau berzina, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan Viagra 1 botol. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam, mati. Bagaimana hukumnya kalau sedang sa'i baca Mars, Banser, dan membacakan teks Pancasila yang videonya sekarang sedang viral? Ini memancing saya supaya orang bully saya aja. Saya dibully orang itu biasa, tak masalah. Sebenarnya saya kasihan jamaah. Tolonglah Ustaz, jangan kontroversial lagi, capek kami dibully ini. Nah, jamaah ini tak tahan, kasihan saya dengan jamaah. Jadi dalam masalah ini saya mengutip jawaban dari Kiai Nahdlatul Ulama yang sudah share membuat tulisan tentang beberapa terkait masalah membaca. Balik sajalah kepada zikir yang maksur yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya Pak Ustaz, kita hidup untuk apa dan mati untuk siapa? Itulah yang sudah dibahas tadi. Artinya pertanyaan ini dibuat sebelum pengajian tadi. Kakak boleh suuzon. Kertas terakhir. Ada lagi. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah nisa. Itu syaratnya yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib. Thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, enggak pulang-pulang. Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik, minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fawahidah, 1 saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah, itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami. Tak cukup 1. Kalau sampai 1 tuh mati bu tuh. Nah, tuh. Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak. Maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma 1, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia
penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri satu, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang, kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu, karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak atau masuk jurang atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu bukalah.